Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran IPA yang berjudul Reproduksi Generatif pada Tumbuhan. Reproduksi generatif pada tumbuhan terjadi pada bunga. Kita perhatikan bunga berikut ini. Struktur bunga. Pada bunga lengkap terdapat 4 bagian utama. Yang pertama adalah kelopak bunga. Kelopak bunga mempunyai fungsi sebagai pelindung pada saat bunga masih kuncup. Yang kedua adalah mahkota bunga. Ini dia mahkota bunga. Warnanya cerah dan mencolok yang fungsinya untuk menarik perhatian serangga untuk membantu proses penyerbukan. Lalu berikutnya yang ketiga adalah benang sari. Benang sari ini berfungsi sebagai alat kelamin jantan. Benang sari terdiri dari kepala sari, dan ini kepala sari, dan ini adalah tangkai sari. Yang keempat adalah putik. Putik berfungsi sebagai alat kelamin betina yang terdiri dari putik atau kepala putik, ini kepala putik, tangkai putik, dasar putik, lalu bakal biji. Setelah kita mempelajari struktur bunga, maka berikutnya adalah penyerbukan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Penyerbukan dapat dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri atau disebut dengan autogami. Autogami adalah serbuk sari dan putik berasal dari bunga itu sendiri. Nah, ini dia gambarnya. Ini adalah penyerbukan sendiri atau autogami. Serbuk sari dan putik berasal dari bunga itu sendiri. Yang kedua adalah penyerbukan tetangga atau disebut dengan geitonogami. Penyerbukan tetangga ini, serbuk sari dan putik berasal dari bunga yang berbeda, tetapi masih dalam satu tanaman. Itu namanya penyerbukan tetangga. Yang ketiga adalah penyerbukan silang atau alogami. Serbuk sari dan putik berasal dari bunga yang berbeda, dan berbeda pohon, tapi masih dalam satu jenis. Yang keempat adalah bastar. Bastar adalah penyerbukan serbuk sari dan putik berasal dari bunga yang berbeda dan berbeda jenisnya. Misalnya bunga mawar warna merah disilangkan dengan bunga mawar warna ungu. Nah, itulah tentang penyerbukan. Setelah terjadi penyerbukan, maka akan diikuti dengan pembuahan. Apa yang dimaksud dengan pembuahan? Yaitu peristiwa peleburan gamet jantan dan gamet betina. Pembuahan dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah pembuahan tunggal, yang kedua adalah pembuahan ganda. Pembuahan tunggal tentunya peleburan antara gamet jantan dan betina terjadi 1 kali. Contohnya pada tumbuhan gymnospermae. Lalu yang kedua adalah pembuahan ganda, yaitu peleburan gamet jantan dan betina terjadi 2 kali. Berikut akan Ibu jelaskan bagaimana peristiwa pembuahan ganda.
Ini adalah struktur atau gambar putih. Begitu terjadi penyerbukan, serbuk sari jatuh di kepala putih, maka putih akan membelah atau intinya akan membelah menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah inti generatif. Yang kedua adalah inti vegetatif. Inti vegetatif ini terdiri dari sperma 1 dan sperma 2. Apa yang terjadi di dalam putih? Yang terjadi di dalam putih, nah ini dia putih. Maka di dalam putih itu terdapat 8 inti sel. Yang pertama adalah sel telur. Yang mengapit sel telur ini adalah 2 inti sinergit, dan ini adalah 2 inti kandung lembaga sekunder, dan ini adalah 3 inti antipoda. Lalu bagaimana terjadinya pembuahan? Setelah sampai pada pintu inti vegetatif melebur, maka sperma 1 akan membuahi sel telur yang nantinya akan tumbuh menjadi embrio. Yang kedua, inti sperma 2 akan melebur atau akan membuahi inti kandung lembaga sekunder yang nantinya akan tumbuh menjadi cadangan makanan. Oleh sebab itu, pembuahan ganda disebut juga dengan pembuahan yang terjadi 2 kali. Yang pertama, antara sperma 1 dengan sel telur yang akan membentuk embrio. Yang kedua, antara sperma 2 dengan inti kandung lembaga sekunder yang akan membentuk endosperm atau cadangan makanan. Berikutnya adalah perkecambahan. Perkecambahan ini merupakan tahap awal perkembangan suatu tumbuhan menjadi tumbuhan muda. Nah, perkecambahan ini ada 2 macam. Yang pertama adalah perkecambahan epigeal, yang kedua perkecambahan hipogeal. Nah, kalian perhatikan gambar ini sehingga kalian bisa membedakan apa perbedaan antara epigeal dengan hipogeal. Tapi sebaiknya kalian tahu bagian-bagian dari kecambah ini. Perhatikan, ini adalah radikula. Yang ini adalah plumula. Dan ini adalah kotiledon. Batang yang di bawah namanya hipokotil, batang bagian atas namanya epikotil. Jadi pada perkecambahan epigeal, kotiledonnya terangkat ke permukaan tanah. Nah, ini namanya epi. Epi artinya di atas. Berarti kotiledonnya terangkat ke atas permukaan tanah. Namanya perkecambahan epigeal. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena hipokotilnya aktif tumbuh, sehingga kotiledon terangkat ke permukaan tanah. Yang kedua adalah hipogeal. Hipogeal perkecambahan di mana kotiledonnya berada di dalam tanah. Hipo artinya di bawah. Jadi kotiledonnya berada di bawah permukaan tanah. Nah, kenapa bisa terjadi demikian? Karena yang aktif tumbuh adalah epikotilnya. Nah, itulah perbedaan antara epigeal dengan hipogeal. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Kalian kerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakannya. Semoga sukses dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.